Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan jutaan bahkan tiada terhingga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah ke pangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, juga mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV1 dimanapun berada, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia menginginkan daripada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Siapapun manusianya, ketika ditanya ingin bahagia, pasti ia akan menjawab, tentu ingin bahagia. Namun kadang-kadang lisan yang mengucapkan ingin kebahagiaan di dunia dan akhirat bertolak belakang dengan realisasi akhlak, realisasi perbuatan di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang apabila 4 perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka seseorang itu akan senantiasa diberikan kebahagiaan dan akan merasa bahagia di dunia, insya Allah kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antakuna zauzatuhu solihatan. Syarat kebahagiaan seseorang adalah hendaknya ia memiliki daripada pasangan hidup istri yang solehah. Istri yang senantiasa membawa daripada kebahagiaan di dunia dan kelak akan membawa kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang salihah. Kriteria istri yang salihah yang insya Allah akan membawa daripada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idzan najarta ilaiha syarratkah. Apabila seorang suami memandangnya, akan memberikan daripada ketenangan jiwa, kesejukan hati, bahkan akan memberikan daripada raut wajah yang insya Allah menenangkan daripada seorang suami. Istri yang senantiasa memberikan daripada kebahagiaan dari tatapan matanya, perilakunya sehari-harinya, senantiasa bersolek hanya untuk suami, memakai wewangian hanya untuk suaminya, yang menjaga daripada dirinya hanya untuk suaminya. Yang pertama adalah hendaknya ketika dipandang oleh seorang suami, ia memberikan raut muka yang senantiasa sedap, sejuk, enak dipandang oleh seorang suami. Itu yang pertama yang menjadi istri yang kriteria istri yang salehah. Yang kedua, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadi kriteria atau ciri daripada istri yang salihah adalah idza amartaha ata'atka. Ketika seorang suami memerintahnya suatu perintah yang tidak melanggar daripada syariat agama, hendaknya ia senantiasa taat kepada seorang suami. Pemirsa TV1, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini banyak sekali kita temui fenomena-fenomena seorang istri yang sudah tidak taat lagi kepada seorang suami. Boleh jadi merasa kadang-kadang dirinya penghasilannya lebih besar daripada penghasilan suami. Istri yang tidak pernah lagi bersyukur kepada suami. Istri yang tidak pernah mensyukuri nikmat pemberian daripada seorang suami.
Dan perempuan-perempuan seperti ini kelak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan banyak sekali menghuni daripada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika perempuan tidak lagi pandai bersyukur atas penghasilan seorang suami, maka salah satu tindakan mereka akan tidak taat kepada seorang suami. Ketika seorang suami menginginkan seorang istri untuk beribadah, dia menolak ibadah. Untuk senantiasa berbakti kepada seorang suami, dia jauh daripada bakti kepada seorang suami. Dan hasilnya perempuan seperti ini kelak, kata Rasulullah SAW, jangankan masuk ke dalam surga, mencium wangi surga pun tidak akan pernah Allah berikan. Dan perempuan seperti ini adalah kriteria perempuan yang nusuk atau durhaka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Istri yang tidak taat kepada seorang suami, sehebat apapun dia beribadah kepada Allah, ketika dia umroh setiap bulan, haji setiap tahun, sedekah setiap hari jutaan rupiah, dia lakukan sholat malam tiada henti, dia lakukan sholat duha setiap saat, setiap pagi. Tapi ketika dia durhaka dan nusuk, tidak berbakti kepada seorang suami, dia ingkar terhadap suaminya, maaf, jangankan masuk ke dalam surga, mencium wangi surga pun tidak akan Allah pernah berikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga, ciri daripada istri yang solihah, kata baginda Rasulullah SAW, apabila seorang suami tidak ada di rumah, hendaknya seorang istri yang solihah ini menjaga dirinya dan harta seorang suaminya. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Ada satu kisah. Ketika dahulu di zaman baginda Rasulullah SAW, ada seorang istri yang taat, yang solihah, yang taat sekali kepada seorang suaminya. Ketika suaminya ikut berjihad dengan baginda Rasulullah SAW, ia titipkan satu pesan kepada seorang istri. Wahai istriku, aku akan berperang bersama baginda Rasulullah SAW. Aku titipkan, jangan engkau pernah bertemu dengan seorang laki-laki dan jangan pernah engkau keluar rumah sebelum aku mengizinkan. Atau sebelum aku pulang kembali ke rumah. Maka dengan pesan tersebut, seorang suami itu pergi berperang dengan baginda Rasulullah, dan seorang istri yang solehah taat kepada seorang suami. Namun suatu ketika ada seorang kakak, seorang perempuan tersebut datang kepada rumah perempuan yang solehah tadi. Dia memberikan kabar bahwa seorang ayahnya sedang sakit keras dan ingin bertemu dengan seorang perempuan ini. Ingin bertemu dengan anak wanitanya. Tapi apa jawab seorang perempuan? Sungguh, aku cinta kepada ayahku, tapi aku tidak ada izin dari seorang suamiku sebelum ia kembali ke rumah. Akhirnya kembalilah seorang kakak dan datang kembali suatu hari kemudian. Ia mengabarkan kembali bahwa seorang ayahnya yang sakit keras ini sudah, Masya Allah, sudah terlihat hampir wafat atau meninggal dunia dan ingin bertemu dengan anak wanitanya. Apa jawabnya? Aku mencintai ayahku, tapi aku lebih taat kepada seorang suami. Maafkan aku belum bisa bertemu dengan ayahku saat ini sebelum suamiku kembali. Dan sampai akhirnya ayah seorang perempuan tersebut wafat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bertemu dengan anak perempuannya. Seorang batin anak kepada orang tuanya tentu sakit, tentu sayang, tentu dia berharapkan dia bisa di sisinya saat hari, detik-detik akhir daripada kehidupan seorang ayahnya. Namun apa daya, dia sudah kadung taat kepada seorang suami sehingga dia tidak mau menyalahi aturan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika kejadian ini, seorang kakak mencap kepada adik perempuannya ini adalah anak yang durhaka. Naudzubillah, summa naudzubillah.